Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan update informasi penting pada rekan-rekan tenaga honorer, khususnya perihal informasi mengenai data yang harus rekan-rekan persiapkan. Karena di sini baru saja kami mendapatkan informasi resmi terkait dengan data yang harus rekan-rekan persiapkan oleh tenaga honorer, baik itu untuk guru maupun non-guru Bapak Ibu. Karena hal ini tentunya berkaitan sekali dengan untuk pembentukan ataupun database tenaga non-ASN yang diadakan oleh pemerintah untuk pengumpulan data bagi rekan-rekan seluruh tenaga honorer untuk kebijakan kedepannya mengenai penyelesaian status kepegawaian tenaga honorer. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi resmi yang kami dapatkan di sini, ada salah satu edaran ataupun pengumuman penting terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Dan untuk lebih tepatnya di sini informasi resmi ini kami dapatkan dari salah satu Pemda, yaitu di Kota Palembang atau pemerintah Kota Palembang, yang memberikan pengumuman kepada seluruh pegawai non-ASN, Dinas Pendidikan, dan juga guru atau tendik non-ASN untuk TK, SD, SMP negeri se-Kota Palembang Bapak Ibu. Nah tentunya hal ini sama ya Bapak Ibu untuk seluruh instansi, karena surat edarannya ataupun landasan dari hukum untuk pengumpulan data non-ASN ini adalah surat edaran Menpan RB. Dan langsung saja kita lihat isi surat dari pengumuman di sini Bapak Ibu, yaitu berdasarkan hasil rapat BKPSDM Kota Palembang tanggal 4 Agustus 2022 dalam rangka menindaklanjuti itu surat Menpan RB nomor B/1511 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, maka dilakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu untuk terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ini. Yang pertama di sini adalah keterangannya berstatus tenaga honorer atau THK2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi dinas pendidikan atau satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendapatkan honorarium atau gajinya Bapak Ibu ya, dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD, dana BOS atau BEP. Jadi sini sekaligus juga menjawab Bapak Ibu terkait dengan sumber gaji bagi rekan-rekan tenaga honorer, yaitu baik yang dari BOS di sini tertulis ya Bapak Ibu, dan juga APBD atau APBN itu juga masuk ke dalam pendataan. Dan kemudian di sini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan selanjutnya diminta kepada saudara untuk mengumpulkan data. Nah, ini data ini kita maksud Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu persiapkan tentunya. Dan kalau kita perjelas lagi, karena di sini tulisan cukup kecil ya Bapak Ibu, kita di sini pindahkan dulu. Data yang harus dipersiapkan yang pertama adalah ijazah terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya, yang harus dipersiapkan dokumen ataupun datanya adalah ijazah terakhir. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah SK dan ya, di sini SK dan atau SPK pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021 Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga kita lihat di sini adalah bukti pembayaran honorarium dari awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021. Dan yang keempat di sini ada keterangan mengisi daftar nama tenaga non-ASN atau THK2 dan riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN atau THK2.
Dan yang di sini juga Bapak Ibu dalam surat edaran ini itu ada link ya untuk format lampiran terkait dengan pengisian daftar nama tenaga non ASN atau THK2 ini, dan di sini ada link yang untuk disertakan agar bisa diisi Bapak Ibu. Tentunya ini setiap instansi ataupun Pemda itu berbeda-beda teknik pengumpulannya, dan kebetulan di Kota Palembang di sini menyediakan link yang langsung bisa diisi oleh seluruh pegawai non ASN. Kemudian yang kelima di sini ada poin 1 dan 2 itu dikumpulkan soft copy dokumen asli. Jadi di sini untuk yang poin 1 dan 2 yaitu ijazah terakhir dan SK itu dalam bentuk soft copy Bapak Ibu, dipersiapkan dalam bentuk DPF atau bahasanya di scan. Nah, dalam bentuk PDF, dan hard copy-nya juga di print yaitu fotokopi 1 rangkap ya, itu juga dipersiapkan. Dan yang penting itu juga yang dilegalisir ya Bapak Ibu, masing-masing 1 rangkap untuk yang ijazah terakhir tentunya. Nah, kemudian yang keenam di sini poin ketiga, yaitu poin ketiganya mengenai bukti pembayaran, dikumpulkan juga soft copy dokumen asli dalam bentuk PDF. Jadi juga di scan Bapak Ibu, dan hard copy-nya juga ada yang di fotokopi. Jadi 2 jenis, yaitu di scan dan juga di fotokopi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk dipersiapkan terkait dengan pengumuman yang sudah disampaikan di Pemdanya. Dan untuk lebih jelasnya masing-masing Pemda Bapak Ibu silakan pastikan di daerahnya ataupun instansinya atau di unit kerjanya Bapak Ibu silakan ditanya bagi yang guru tentunya ke Dinas Pendidikan apakah ada pendataan tenaga non ASN dan apa yang harus Bapak Ibu persiapkan. Dan sebagai contoh di sini Bapak Ibu bisa saja mempersiapkan hal-hal ataupun data-data yang sudah kami sampaikan di sini ya Bapak Ibu, seperti jasa, SK, bukti pembayaran, karena ini semuanya sudah dimasukkan ke dalam penjelasan surat edaran Menpan RB. Dan di sini kita lihat lagi pengumumannya. Kebetulan untuk di Kota Palembang di sini pengumpulan dan verifikasi dokumen dimaksud pada poin F ya, untuk data ini itu paling lambat tanggal 12 Agustus 2022, yaitu hari ini Bapak Ibu, untuk di Kota Palembang, yaitu di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang oleh tim pendataan honorer non ASN Dinas Pendidikan dan Kota Palembang. Dan khusus di sini ya Bapak Ibu dibentuk suatu tim ya untuk pendataan tenaga non ASN ini. Jadi sekali lagi kami ingatkan, silakan Bapak Ibu pastikan di daerahnya apakah pendataan tenaga non ASN ataupun teknik pengumpulan data tenaga non ASN ini Bapak Ibu, terlebih khusus bagi rekan-rekan guru honorer sekalian ya. Dan kemudian di sini dokumen pengumpulan secara kolektif persatuan pendidikan ya, yang disampaikan oleh kepala sekolah atau mewakili bagi tenaga non ASN atau kantor dinas pendidikan dapat disampaikan langsung ke tim pendataan. Nah, ini Bu ya, Bapak Ibu silakan ditanya lagi di sekolahnya ya, karena di sini juga dijelaskan apakah ada pendataan ini. Nah, bagi yang tidak menyampaikan data tenaga non ASN tersebut maka dianggap tidak memiliki tenaga non ASN. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena ini akan dijadikan sebagai database ya, sebagaimana penjelasan di dalam surat edaran Menpan RB terperihal untuk pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kita ingatkan, silakan ditanya di unit kerja ataupun di Dinas Pendidikan bagi rekan-rekan guru, ataupun yang non guru silakan tanya di BKD ataupun BKPSDM terkait dengan pendataan tenaga non ASN ini, karena tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah itu 30 September, dan pastinya setiap instansi ataupun Pemda memiliki cara tersendiri ataupun mungkin batas waktu yang ditentukan bagi semua tenaga honorer untuk melengkapi data ataupun terkait dengan pendataan tenaga non ASN ini Bapak Ibu. Dan untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu ya, silakan siapkan saja data-data yang kami sampaikan di sini seperti ijazah terakhir, SK atau SPK pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021, bukti pembayaran honorarium dari awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021, kemudian mengisi daftar nama, yaitu mengisi daftar nama tenaga non ASN atau THK2 dan riwayat kontrak kerja tenaga non ASN. Dan hal ini bisa Bapak Ibu dapatkan di pengumuman ataupun info yang disampaikan Pemdanya masing-masing. Dan sebagai contoh bisa kita lihat di sini Bapak Ibu contoh lampirannya, yaitu yang ini ya Bapak Ibu adalah contoh lampiran dari pengisian daftar nama tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah maupun pusat. Nah, di sini kita perhatikan memang ada setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir. Jadi wajib tadi itu ada soft copy dan juga hard copy-nya dipersiapkan saja. Kemudian di sini ada NIK ya, data tempat terakhir, pendidikan terakhir, jabatan akhir dan selain sebagainya. Silakan Bapak Ibu lihat di sini atau silakan di screenshot, atau untuk lebih jelasnya nanti akan kami sematkan di deskripsi video untuk mendownload
contoh file lampiran ataupun pengisian daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ini Bapak Ibu. Dan juga di sini ada contoh riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN, mana di sini untuk yang bukti pembayaran tadi ya, ini sudah kita dapatkan infonya dari surat edaran di Kota Palembang tadi, bahwasanya untuk dana BOS dan BOPD juga termasuk Bapak Ibu ya, untuk pendataan bagi rekan-rekan guru honorer. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan, pastikan di daerah Bapak Ibu melakukan pendataan dan siapkan sekarang juga data-data yang harus Bapak Ibu persiapkan terkait dengan pendataan untuk masuk ke database honorer Indonesia. Dan di sini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi belajar online untuk persiapan seleksi P3K yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan semua install di Androidnya sekarang, yaitu aplikasi Portal ASN. Karena aplikasi Portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis, dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau baik itu P3K guru dan non guru. Dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi Portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145, yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi Portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu Portal ASN. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.